Hai, baca apaan Pak? Oh, kamu. Sini. Wah, Dulu nih. ini saya baca tentang ini diskursus tentang program makan siang gratis itu loh. Siang. Itu saya ngelihatnya kok jadi bola liar yang jadi kontroversial gitu. Padahal kan kita tahu program ini bagus banget ya. Cuma sejauh ini diskursus yang terjadi di kalangan masyarakat itu jadi tidak produktif karena arah diskusinya itu melenceng jauh dari apa yang dicita-citakan oleh orang-orang yang menggagas program ini. Tadi kan Bapak bilang ini nih Pak, melenceng jauh dari gagasan yang mau membuat program makan siang itu. Yang Bapak baca di internet atau Bapak tonton di berita, tanggapan netizen kayak gimana sih Pak? Iya. Betulnya? Iya. Yang melenceng yang gimana? Jadi gini, pertama mungkin bagus ya ada beberapa diskursus tentang bagaimana itu bisa mempengaruhi perekonomian lokal, menumbuhkan UKM yang ada di daerah. Multiplier effect ekonomi ya? Betul, multiplier effect ekonomi. Tapi juga ada diskursus seolah-olah program itu hanya bagaimana program makan siang gratis itu mencapai target angka kecukupan gizi. Nah, ini kalau menurut saya itu baru permukaan dari esensi sebenarnya yang ingin dicapai oleh program itu. Karena memang kan kalau masyarakat awam, ketika di bayangannya ada statement, oh makan siang, ya yang ada di bayangan kita adalah gizi dan kenyang gitu kan Pak. Nah kalau dari perspektif Bapak itu yang lebih meluas, yang lebih menjangkau, lebih komprehensif tuh yang mana sih Pak? Nah kan gini, kita tahu nih ya bahwa program makan siang gratis ini kan bukan hal baru ya. Di berbagai negara sudah dijalankan. Ada yang bahkan mungkin Kak Kamal juga tahu udah ada ratusan tahun yang lalu ya. Jadi kita bisa memulai program ini bukan dari awal lagi hanya untuk mencapai seputar dimensi kesehatan dari program itu, tapi ada dimensi pembentukan karakter, ada dimensi bagaimana mengedukasi pelajar itu tentang gaya hidup sehat, tentang badan yang sehat itu bagaimana, kemudian bagaimana sebenarnya gizi seimbang itu dalam tataran praksisnya. Ada lagi nanti kalau kita mau bahas itu dimensi geopolitik dari program ini, Kak. Sampai geopolitik Pak? Iya. Dari makan siang doang? Betul. Kok bisa sih? Maksudnya itu kayak main blowing itu loh Pak. Kita kan konteksnya cuma makan. Bagaimana bisa sekedar makan itu punya implikasi global, apalagi berkaitan dengan geopolitik dunia, posisi Indonesia di mana dan lain sebagainya, emang bisa? Nah, nggak kebayang Pak, soalnya nggak kebayang. Nah, ini menariknya. Jadi kita patut nih mengedukasi masyarakat tentang situasi geopolitik dunia saat ini. Jadi saya bisa menerangkan begini. Jadi situasi geopolitik dunia saat ini itu sebetulnya sedang ada dalam fase transisi hegemonik. Dalam hal ini ya mungkin kita tahu ya, Amerika di satu sisi sebagai hegemon, itu ada di satu sisi China sebagai challengernya, penantang ya. Ya. Nah, penantang status quo saat ini. Betul. Nah, dalam setiap fase transisi hegemonik ini itu nanti mereka akan terlibat dalam sebuah persaingan, dan negara-negara yang katakanlah tidak terlibat di dalamnya itu mau nggak mau nanti kena pengaruh juga, semacam spillover. Mungkin misalnya ada pertanyaan, kan kita nggak ikut perang Pak. Nah tapi kita ingat waktu perang Pasifik dulu tahun 40-an itu kita sebetulnya nggak bagian dari transisi hegemon itu ya. Cuman kita tahu negara kita itu dijadikan salah satu sumber bahan baku material energi oleh Jepang, sehingga serangan kedua terbesar Jepang setelah Pearl Harbor adalah menyasar Balikpapan sebagai kota minyak waktu itu. Di dalam situasi transisi hegemoni ini salah satu cirinya adalah
bagaimana hegemon dan challenger ini kan saling berebut pengaruh ya. Jadi lingkungan pengaruh yang akan mereka jadikan misalnya salah satunya adalah bagaimana mereka mempersiapkan istilahnya nanti kampanye militer sesungguhnya. Tujuannya nih ya, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk sebanyak mungkin orang ngeh tentang situasi ini, sehingga saya membayangkan ibu-ibu, generasi muda, sekolah, semua saling bahu membahu, aware tentang situasi ini, sama-sama kita bergandengan tangan memanfaatkan transisi hegemoni ini melalui peran kita masing-masing, khususnya dalam memperkuat soft power kita di regional, di region kita. Hegemonik ini sangat khas ya situasinya, bagaimana cengkraman negara-negara yang berkuasa itu agak melonggar karena ada istilahnya ada challenger yang menantang kekuasaan mereka. Nah, cengkraman yang melonggar ini melahirkan peluang bagi negara-negara katakanlah middle power atau katakanlah waktu itu kita sebagai dalam penjajahan untuk naik kelas. Iya. Di tahun 40-45 itu kita berhasil memanfaatkan situasi istilah peluang itu. Itu berarti Pak Bung Karno dulu, itu caranya Bung Karno memanfaatkan peluang itu gimana? Nah, ini. Jadi kalau kita ngelihat situasi tahun 45 dengan situasi tahun 18-an waktu ada transisi hegemonik Perancis dengan Inggris itu bedanya. Kalau saya boleh menggarisbawahi adalah bagaimana partisipasi publik, partisipasi warga negara itu bisa dimanfaat semaksimal mungkin oleh pemimpin-pemimpin kita saat itu untuk mengangkat derajat negara kita lah gitu. Bung Karno berhasil sekali memobilisasi rakyat untuk bukan hanya aware tentang situasi geopolitik saat itu sehingga kita sebagai suatu bangsa bertekad mempertahankan kemerdekaan ya yang sudah diproklamasikan tahun 45 tanggal 17 Agustus, di mana Belanda kan tidak mengakui itu. Betul, awalnya tidak diakui. Itu kan sampai 1949 ya masih. Ya, betul. Nah, situasi yang sama sebenarnya terjadi atau peluang yang sama itu terjadi pada tahun 18-an itu. Saat ada transisi hegemonik Inggris Perancis itu. Sayang saat itu pemimpin-pemimpin kita tidak berhasil katakanlah ya memobilisasi rakyat untuk sekedar tahu aja situasi saat itu dan apa yang harus mereka lakukan untuk memanfaatkan situasi itu sehingga punya dampak positif bagi bangsa dan negara kita. Sebenarnya peluang saat itu tuh besar sekali loh, tetapi peluang yang ada itu tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kita tahu waktu itu saat itu Gubernur Willem Jansen itu sebetulnya berusaha mengakomodasi kerajaan-kerajaan lokal, dalam hal ini dari Madura, dari Yogyakarta, dari Surakarta, untuk menahan gempuran pasukan Inggris. Tetapi karena yang terlibat kurang ya? Iya, karena yang terlibat hanya elitis dan sebagian tidak seperti tahun 45 semua kita tahu. Iya, tahun 45 itu korbankan semangat merdeka nasionalisnya kan sudah tinggi sekali itu. Kita lihat coretan-coretan di dinding, di tembok semangat membara, menunjukkan bagaimana rakyat dari level bawah sampai kalangan elitis semua punya kesadaran yang sama tentang situasi geopolitik saat itu dan ada tercipta peluang di situ. Kalau misalnya saya coba hubungkan dengan kondisi kita saat ini, di mana kan kita ketahui nih saat ini kondisi Amerika itu sedang pusing 7 keliling karena di sana Israel sedang bercampur lagi dengan Palestina, mulai memanas lagi di sana. Ukraina juga belum selesai dengan Rusia. Arti kata seperti yang Bapak bilang, cengkramannya politik Amerika hegemon di Indonesia itu sedang sedikit melemah. Nah, apakah kemudian salah satu usaha dari pemerintah kita saat ini untuk memerdekakan diri dalam tanda kutip ya, memanfaatkan situasi itu melalui program makan siang tadi? Makan siang
gratis ini itu bagian dari upaya kita dalam melestarikan ya cita rasa atau taste generasi muda Indonesia dari serbuan cita rasa lain. Jadi kalau kita lihat ada hybrid war, jadi hybrid war itu bukan perang yang dardero aja, atau perang hacking gitu. iya, atau perang saber itu, ya. atau perang biologi, tapi perang itu di lidah juga, di taste. Kita tahu ya, di taste banyak generasi muda itu udah berubah. Betul, Nah, betul. kalau dia udah berubah, kita udah kalah langkah udah kalah tuh. start ya Iya. sebenarnya. Karena apa gunanya dia anggota bangsa Indonesia, cuman kalau cita rasanya udah cita rasa Asing ya. Nah. Western. Kita kan sekarang mulai banyak masuk nih Pak. Ada minuman boba-bobaan dari Chinese, Iya. dari mana. Oh, Ada tentunya makanan Western sudah lama sekali ini masuk, seperti spaghetti misalnya Iya, dari iya. Italian atau pizza kan. Lidah kita udah mulai dijajah dalam iya, tanda kutip ya. iya. Sekian tahun dari sekarang, apabila hal ini tidak ada upaya untuk mencegah atau bahkan mengkontranya, kita sebagai bangsa Indonesia cuma tinggal nama. Karena Identitasnya udah terkikis ya. iya, karena salah satu identitas sebuah bangsa adalah kan taste-nya. Dari situ kan timbul demand terkait makanan tertentu. Kita, ya. Jadi kalau taste-nya udah berubah, demand terkait makanan itu kan susut, menurun. Nah, bagaimana juga kita mau influence meningkatkan influence kita ya, pengaruh kita di regional misalnya. Salah satu soft power kan budaya ya. Budaya. Bagaimana itu mau kita expand pengaruh kita kalau generasi mudanya itu tidak punya taste. Tidak punya kesadaran juga. Iya. Jangankan taste, dari awal aja nggak tahu seblak itu apa, Nah. gitu kan. Karena tapi itu seblak, kita nggak pernah nyoba seblak gitu kan. Aku taunya pizza gitu, misalnya gitu kan. Jadi bayangkan, satu jenis makanan itu adalah satu jenis produk yang nanti bisa mungkin dikapitalisasi, dimonetasi oleh bangsa kita, dan seterusnya, akhirnya bisa deh tuh dimonetasi dan seterusnya. Berarti sebetulnya makan siang gratis itu langkah awal kita dalam jangka waktu mempersiapkan Indonesia Emas 2045 nanti, supaya satu generasi ini itu tercipta yang itu Indonesia banget. Iya. Jangan sampai kayak generasi angkatan saya tuh, yang lidahnya sudah nggak bisa masuk namanya seblak, nggak Iya. bisa masuk yang namanya makanan gado-gado gitu ya. Lebih terbiasa makanannya tadi saya bilang pizza, ayam goreng gitu kan, ketimbang itu. Oke. Supaya nanti di 2045 kita bisa menciptakan pemuda-pemudi yang itu lidahnya Indonesia banget, yang mereka mencintai budaya Indonesia, menyadari bahwa potensi kekayaan alam, rempah-rempah, kekayaan cita rasa kita, kulineri kita itu sangat-sangat kaya, sangat-sangat mewah, sehingga kita tidak lagi dalam tanda kutip dijajah, tapi menjajah Iya. wilayah lain gitu Pak ya.